3, 2, 1. Shalom my G. Shalom my G. Shalom my G. Shalom my G. Halo. Wah, apa kabar nih teman-teman? Yang pastinya sehat-sehat selalu ya. Dan juga walaupun kita ibadahnya di rumah, tapi aku percaya bahwa teman-teman tetap setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Yes, amin. Aku mau kasih tahu ke teman-teman bahwa Tuhan itu sangat baik dan kasih setianya itu ada di dalam hidup kita selama-lamanya. Ya kan teman-teman? Nah, jadi mari kita naikkan syukur kita bersama-sama. 1, 2, 3, go. Na 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 na. Semuanya tepuk tangannya ya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap hari. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes
eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see, but not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. 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 Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. I believe And I believe, yeah. I believe in you. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir di setiap hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku berserah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti.
jiwaku bermegang. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan disatukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Kau hanya dalam-Mu Bapa. Ku temukan kedamaian, ku temukan kemuliaan.
terjadi hanya dalam-Mu. ada dalam terima kasih. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Shalom teman-teman, gimana kabar kalian? Aku percaya kita semua masih tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini, meskipun sedang dalam pandemi COVID-19. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, buat kesempatan kami masih bisa menikmati kebaikan dan kemurahan daripada-Mu. Bapa, berbicaralah pada setiap kami agar firman yang disampaikan pada hari ini bisa kami maknai dan bisa kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Jadi pada kesempatan kali ini, aku bakal share tema mengenai insecure. Aku yakin kita semua di sini pasti udah nggak asing lagi ngedengerin kata insecure. Tapi aku bakal utarain secara singkat apa sih arti insecure itu. Nah, insecure adalah sikap ketika seseorang itu merasa tidak nyaman pada dirinya sendiri atau pada situasi kondisi tertentu. Nah, biasanya ketidaknyamanan ini tuh terjadi di saat seseorang itu merasa khawatir atau malu, bahkan tidak percaya diri. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan insecure itu gak hanya terjadi di kalangan-kalangan kita sebagai remaja atau mungkin di zaman sekarang, tetapi juga pernah terjadi pada zaman-zaman dahulu. Nah, salah satunya adalah di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana ada seorang tokoh bernama Gideon. Nah, Gideon ini adalah seorang rakyat biasa. Dia ini bekerja sebagai petani dan mempunyai sifat yang pemalu. Nah, satu saat Tuhan itu memanggil dia dan memerintah dia untuk bisa membebaskan bangsa Israel dari suku Midian. Tetapi respon yang pada saat itu Gideon lakukan adalah ia langsung merasa tidak percaya diri karena ia hanyalah rakyat biasa, dan bahkan ia merasa dia adalah kaum yang paling lemah di antara suku Manasye. Suku Manasye artinya bangsa Israel. Dan dia juga merasa dia adalah kaum yang paling muda yang ada dalam keluarganya. Nah, karena dia merasa tidak percaya atau bahkan dia merasa insecure seperti itu, akhirnya ada malaikat Tuhan yang datang kepada dia dan berbicara. Kita buka di ayat kitab Hakim-Hakim 6 ayat 12. Bunyinya seperti ini. Malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan mengatakan, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Di sini malaikat Tuhan datang untuk bilang kalau misalkan Tuhan itu akan menjanjikan dia agar Tuhan itu menyertai Gideon dan akan memampukan Gideon untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan beri. Nah, akhirnya di sini Gideon pun percaya pada janji Tuhan dan ia pun akhirnya membebaskan bangsa Israel dari suku Midian tersebut. Dan karena ketaatan Gideon ini terhadap Tuhan, akhirnya membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Nah teman-teman, ternyata di zaman dahulu sudah terjadi yang namanya rasa insecure, apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang kan pasti banyak anak-anak muda yang sering banget ngerasain yang namanya insecure. Misalnya kayak cuma dibilang gendut lah, langsung ngerasa insecure. Terus dibilang
jelek lah, langsung merasa insecure, padahal kan kita semua kan ciptaan Tuhan gitu. Nah teman-teman, menurut salah satu sumber yang aku dapetin, di sini ada 4 penyebab kenapa kita nih sering banget ngerasain yang namanya insecure. Nah yang pertama ini adalah suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah kita menganggap bahwa dia lebih cantik, dia ini lebih ganteng, dia ini lebih populer gitu. Nah hal-hal yang seperti ini tuh biasanya akan memicu yang namanya insecure. Nah yang kedua ini adalah terlalu mengikuti standar orang lain. Di zaman sekarang ini kan kita semua pasti mainin yang namanya social media gitu, entah itu Instagram, Twitter, atau yang lainnya. Nah biasanya tuh pasti ada yang namanya standar kecantikan, standar kegantengan, bahkan standar ketenaran. Nah hal-hal inilah yang akhirnya kadang membuat kita itu memaksakan diri kita untuk tidak menjadi diri kita sendiri. Nah yang ketiga adalah khawatir sebelum melakukan sesuatu. Nah misalnya kita udah merasa takut, udah merasa cemas duluan untuk melakukan sesuatu karena udah ada pikiran-pikiran yang istilahnya hal-hal buruk gitu yang kita takutin. Dan akhirnya ini tuh bisa menyebabkan kita ini nggak akan berani untuk bisa membawakan perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita. Nah yang terakhir ini adalah pengalaman buruk di masa lalu. Nah mungkin kita punya rasa trauma, atau mungkin kita pernah dibully, kita pernah dihina, bahkan pernah dicaci maki orang. Nah hal-hal ini yang biasanya akan membuat kita itu minder. Jadi kita tuh tidak merasa percaya diri terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah seperti itu. Oke teman-teman, aku pernah baca di salah satu artikel ada seorang artis, kalau misalkan kalian tahu Selena Gomez, aku yakin kalian semua pasti tahu Selena Gomez siapa. Dia itu adalah penyanyi yang cukup terkenal, dan aku pernah baca bahwa ternyata Selena Gomez ini juga pernah ngerasain namanya insecure. Nah dia ini insecure karena apa sih? Jadi dia ini insecure karena dia itu merasa bentuk badannya itu curvy, dan dia itu juga merasa telinganya itu terlalu landai dan lebar. Nah akhirnya di situ dia juga ngerasa insecure kan karena apa yang dia miliki gitu. Nah terus pada saat dia berumur 16 tahun, dan itu pada saat 2009 ya, itu dia berumur 16 tahun, dia akhirnya mengubah tatanan rambut dia, gaya rambut dia supaya telinganya itu bisa tertutup gitu. Nah tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, sekarang ini dia udah nggak peduli lagi dengan penampilan dia, dengan dengan telinga dia lah, dengan bentuk badan dia. Sekarang dia udah sadar bahwa seharusnya dia itu bersyukur dengan apa yang dia miliki, karena itu juga adalah bagian dari hidupnya. Nah Selena Gomez aja yang kita udah anggap dia ini cantik, berbakat, bahkan dia jadi penyanyi terkenal gitu sekalipun, bisa merasa insecure pada zaman dulunya gitu. Nah, apalagi kita, teman-teman. Makanya di sini yang namanya insecure itu kan sebenarnya hal yang normal, hal yang wajar yang pernah dirasain sama semua orang. Tetapi ketika insecure itu menjadi berlebihan, maka akan dapat mengganggu kondisi fisik ataupun kehidupan kita gitu. Jadi ada yang namanya cara mengatasi insecure. Nah sebenarnya ada satu cara yang paling utama gitu agar kita bisa mengatasi insecure. Salah satu caranya yaitu dengan cara mengetahui apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman tahu gak sih kalau misalkan kita ini sebagai umat yang percaya itu harus tahu kalau misalkan Tuhan itu menciptakan kita itu dengan istimewa, dengan keunikan masing-masing. Dan setiap orang itu berbeda-beda, namun penuh dengan kasih karunia yang dari Allah. Nah, di sini aku bakal share 2 rumus yang bisa kalian tentuin apakah kalian termasuk rumus yang pertama ataupun rumus yang kedua. Rumus yang pertama adalah harga diri yang palsu. Nah, harga diri yang palsu ini adalah prestasi per omongan orang. Nah, maksudnya apa?
Nah, kita kan semua di sini pasti mempunyai talenta dan bakatnya masing-masing. Kita pasti kalau misalkan tahu kemampuan kita di mana, pasti kita bakal gali terus kan. Nah, akhirnya pada saat kita sudah mencapai keberhasilan itu dengan kemampuan kita sendiri, pasti kita akan dipuji oleh orang lain. Nah, biasanya ini pujian-pujian orang lain pasti akan membuat kita bangga dong sama diri kita sendiri. Dan di situ kadang kita ngerasa, ada yang ngerasa, oh, aku ini lebih berharga jika aku dipuji oleh orang, jika aku sudah punya keberhasilan sendiri, kemampuan aku sendiri, dan dipuji sama orang, itu aku udah ngerasa berharga gitu. Padahal sebenarnya enggak, teman-teman. Di mata Tuhan itu enggak ada apa-apanya. Nah, makanya ada rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini adalah harga diri yang benar sama dengan pribadi dalam Tuhan per kehendak Tuhan. Jadi apa maksudnya? Kita hidup di dalam Tuhan, dan kita itu harus bisa menyesuaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, teman-teman, Tuhan itu kan sebenarnya udah menebus kita dalam keadaan kita berdosa. Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. So, kita nggak perlu merasa berharga itu berdasarkan prestasi, penghargaan, ataupun pencapaian yang kita udah capai gitu, ataupun kebaikan sekalipun yang kita punya. Itu semua nggak ada apa-apanya. Nah, makanya kita tuh harus tetap bersyukur sama apa yang udah Tuhan beri sama kita gitu. Nah, sebelum aku tutup, aku bakal kasih satu ayat di dalam Galatia 2 ayat 20. Bunyinya seperti ini. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Hidup ini yang saya hayati sekarang adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi saya dan yang telah mengorbankan dirinya untuk saya. Nah, artinya apa, teman-teman? Artinya yaitu bersyukur bahwa Tuhan itu sudah memberikan kasih karunia-Nya itu terhadap kita. Kita tuh harus ingat bahwa Tuhan itu sudah menebus kita di dalam keadaan kita berdosa. Nah, kebenarannya adalah identitas kita itu adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Semakin kita menyadari akan kebenaran yang ini, berarti kita akan semakin bebas dari perasaan insecure. Nah, kasih Tuhan kepada kita itu tidak berdasarkan situasi diri menurut kita sendiri gitu, tetapi melainkan pada salib Kristus yang sudah mengorbankan dirinya untuk mati menebus dosa kita. Nah, jadi teman-teman, di sini aku pengen ngajakin kalian bahwa Tuhan itu kan sudah menciptakan kita tuh adil gitu. Kita semua punya keunikan masing-masing, kita punya talentanya masing-masing. So, kita nggak perlu lagi ngeluh, oh kok aku kurang ini, karena sebenarnya di dunia ini tuh nggak ada manusia yang sempurna. Nah, teman-teman, di sini aku pengen ngajakin kalian untuk tetap bersyukur sama apa yang kita miliki, sama apa yang kita punya, karena sebenarnya itu adalah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Untuk itu, sebelum aku tutup, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Bapa, saat ini kami mau belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami tidak mau lagi mengira bahwa kami berharga berdasarkan prestasi, penghargaan, kebaikan, ataupun kemampuan-kemampuan yang kami miliki ya Bapa, melainkan kasih Kristus yang sudah menebus dosa kami. Bapa, kiranya sharing firman kali ini bisa menjadi berkat buat kami semua dan bisa kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jadi segitu aja yang bisa aku share ke kalian. Semoga sharing firman kali ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. And God bless you.